Ya, dari karakter pola candle yang kita bisa baca, maka antara body dengan ekornya, panjang sumbunya. Kemudian posisinya berada di tren turun, ya. Selamat pagi teman-teman semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, baik di dalam maupun di luar negeri, baik yang saat ini sedang bekerja maupun lagi beristirahat. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial yang sangat sederhana namun punya validitas yang tinggi. Mudah-mudahan nanti bisa diterapkan, bisa dipraktekkan di semua pasangan mata uang, bisa menggunakan Euro USD, GBP USD, emas maupun pasangan yang lain. Hanya saja nanti tinggal menyesuaikan, tinggal melakukan satu pendalaman, kemudian silakan diuji. Dan sebelum melakukan uji yang cukup, jangan dipraktekkan di akun real dulu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai teknik entry yang cukup sederhana. Judulnya adalah teknik entry yang sederhana. Punya 3 cara, 3 teknik untuk kita entry dengan kondisi yang nanti akan kita sampaikan berikutnya. 3 cara ini masing-masing nanti silakan perhatikan, masing-masing punya catatan dan itu harus kita praktekkan dan kita lakukan uji dengan cukup banyak sehingga kita bisa betul-betul mempraktekkan dan tentu menguji validitasnya. Yang pertama yang akan kita jadikan sebagai dasar untuk nanti melakukan satu entry yang punya tingkat keakuratan yang tinggi, jangan lupa untuk memperhatikan tren. Yang kedua adalah area-area yang penting. Nah, area yang penting nanti yang saya maksud adalah support dan resisten, kemudian bagaimana melihat trend line atau trend channelnya. Kemudian yang ketiga baru nanti kita menggunakan trigger. Ada 3 cara, 3 teknik untuk kita bisa melakukan entry dengan tingkat validitas yang tinggi, namun perhatikan satu demi satu, step demi step di dalam kita mengambil satu keputusan. Yang pertama, perhatikan tren. Jangan lupa yang pertama, selalu kita ingat tren adalah yang menjadi arah kecenderungan. Kemudian yang kedua tadi adalah area penting, di mana area nanti berkaitan dengan support resisten, trend line. Ya, mungkin nanti bisa ditambahkan trend channel atau moving average. Kemudian yang ketiga yang harus kita juga jadikan sebagai penguat nanti adalah trigger atau sebagai pemicu terakhir untuk kita entry-nya. Baik, kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas nanti adalah tren. Oke, kita coba untuk memberikan garis besar dulu. Tadi saya sampaikan ada 3 cara tadi. Yang pertama kita lihat bagaimana tren. Kemudian yang kedua adalah area penting. Area penting itu mencakup support dan resisten, kemudian trend line, kemudian trend channel, ya mungkin juga nanti bisa ditambahkan moving average. Kemudian yang ketiga baru sebagai pemicunya atau trigger, ini sebagai penanda terakhir kita entry-nya adalah dengan membaca pola candle yang muncul di sana. Dengan step 3 ini, ketika kita bisa lakukan dengan baik, dengan hati-hati, maka tingkat probabilitas profit akan jauh lebih besar dan
tingkat resiko akan bisa kita perkecil. Sebelum kita bahas satu persatu, saya akan bahas dulu yang triggernya yang kita gunakan nanti adalah pola candle. Ada beberapa pola candle yang nanti bisa kita pelajari, dan ini akan muncul di pasar, dan setiap hari hampir muncul di pasar. Tiga pola candle itu beberapa pola candle yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah ini pola candlestick yang sering muncul, yang bisa kita jadikan sebagai trigger. Yang pertama adalah engulfing, yang kedua adalah hammer dan shooting star, yang ketiga adalah doji, ya nanti ada dua doji yang kita pilih, yang keempat adalah morning and evening star. Kemudian yang kelima adalah twister top maupun bottom. Dari kelima pola candle ini yang paling penting dan paling sering muncul adalah hammer, kemudian yang pertama adalah engulfing, kemudian yang kedua adalah hammer dan shooting star, yang ketiga adalah doji. Kemudian morning dan evening star ini juga ada kalanya muncul, tetapi tidak sesering tiga ini, sehingga tiga ini harus kita perhatikan, baik itu nanti candle satu maupun kombinasi candle. Ya, bukan berarti twister top, twister bottom tidak keluar. Namun demikian frekuensi yang sering muncul, yang sering keluar di sana adalah ketiga ini. Kita akan coba bahas satu persatu seperti apa pola candle, engulfing, hammer, shooting star, doji, morning, evening star, kemudian twister top, twister bottom. Kita masuk ke pola candle. Yang pertama kita bahas tadi adalah engulfing. Engulfing itu artinya menutupi, sehingga yang ditutupi adalah candle sebelumnya. Disebut dengan bullish engulfing ketika yang menutupi adalah candle warna hijau atau candle bullish. Jadi ini candle pertama, kemudian candle kedua. Candle kedua menutup dari candle pertama ini. Ini bisa kita jadikan sebagai trigger untuk entry, ya. Nanti ketika marketnya bergerak naik maupun turun, ya nanti kita perhatikan trigger ini sebagai pemicu terakhir untuk entry kita. Ya nanti kita kombinasi dengan dua syarat yang lain tadi. Yang terpenting kita paham engulfing dulu. Kemudian kalau yang bearish ini yang menutup adalah candle warna merah. Yang menutup adalah warna merah. Ketika merah ditutup dengan warna hijau, maka dominan warna hijau. Secara logika peluangnya akan naik. Ketika hijau ditutup warna merah, ya artinya secara logika hijau ini masih kalah dengan candle merah, sehingga dominan warna merah. Kecenderungan adalah turun. Nanti tinggal kita sesuaikan dengan syarat yang lain tadi. Yang berikutnya pola candle yang selanjutnya adalah hammer dan shooting star. Hammer ini identik dengan palu, di mana palu ini ada pemukulnya, kemudian ada tangkainya. Ya, minimal tangkainya adalah 3 kali dari bodinya. Minimal tangkai adalah 3 kali dari bodinya. Ya, seperti ini. Ini adalah pola candle hammer. Posisinya berada di area tren turun, kemudian di ujungnya dari merah muncul hammer. Artinya seller sudah tidak mampu untuk melanjutkan kemampuannya, sehingga tertutup di sini atau terkunci di sini. Kemudian ditolak oleh buyer. Ya, dari karakter pola candle yang kita bisa baca, maka antara bodi dengan ekornya, panjang sumbunya.
kemudian posisinya berada di tren turun, ya, maka ini bisa mengindikasikan market akan naik. Kemudian berikutnya yang selanjutnya masih satu jenis dengan hammer, ya, berikutnya adalah shooting star. Shooting star ini kebalikannya dari hammer. Kalau hammer ekornya di bawah, kalau shooting star ini ekornya di atas. Kemudian ada pemukulnya sama. Kebalikan dari hammer. Posisinya dia berada di area bullish, ya, di ujung tren naik. Seperti ini. Ketika awalnya naik, kemudian di ujung tiba-tiba dia naik dulu sementara, kemudian ditolak oleh seller dan ditutup dengan seller dominan. Artinya dari sumbu yang ada dibandingkan dengan bodinya, maka akan jauh lebih kuat, jauh lebih panjang dari sumbunya, yang mengindikasikan tekanan seller kuat sekali. Ini adalah jenis pola candle shooting star. Jadi diingat, hammer itu berada di tren turun atau berada di area bearish, kemudian di ujungnya muncul candle hammer. Kemudian kalau shooting star berada di candle bullish, kemudian di ujungnya muncul candle shooting star. Berikutnya yang ketiga adalah doji. Ya, doji yang kita pakai ada dua jenis. Yang jenis pertama adalah dragonfly doji, kemudian yang kedua adalah gravestone doji. Ya, doji itu candle di mana harga pembukaan, ya, harga open ini sama dengan atau mendekati harga close-nya. Ya, sini dibuka kemudian turun, ditutup lagi di sini. Di sini dibuka kemudian naik, ditutup di sini. Yang ekornya dipanjang di bawah namanya dragonfly doji, yang ekornya di atas namanya gravestone doji. Ya, ini salah satu jenis dari pola candlestick yang tadi saya lingkari, yang punya validitas yang cukup tinggi, yang punya keakuratan yang tinggi, atau setidaknya frekuensi yang sering muncul di sana, yaitu bullish engulfing, kemudian hammer, shooting star, kemudian doji. Berikutnya yang keempat kita bahas juga yang namanya morning star, ya, morning star, kemudian evening star. Kalau morning star ini dia berada di tren turun atau di area bearish, di mana di ujung trennya dia ada doji atau bintang di sana. Kemudian setelah itu candle bullishnya muncul lebih besar, sehingga namanya pola candle morning star ini adalah satu paket, isinya 3. Candle pertama ya warna merah, candle kedua ini berfungsi sebagai starnya, bintangnya, kemudian candle yang ketiga sebagai konfirmatornya. Ya, kecenderungannya adalah berbalik, reversal, dari turun menjadi naik. Demikian juga untuk evening star. Evening star dibalik, kalau tadi morning star ini berada di area bearish, kemudian yang evening star berada di area bullish. Kemudian di ujungnya muncul bintang atau doji, candle pendek. Selanjutnya disusul dengan candle warna merah yang jauh lebih panjang. Sehingga satu paket ini adalah evening star, di mana ini mengindikasikan market akan turun. Yang ketiga pola candle yang kita bahas adalah Twitter. Twitter ini sejajar atau hampir sejajar. Yang dimaksud sejajar adalah sama-sama penolakannya, dia berada di, yang pertama adalah Twitter top, ini berada di area bearish. Ketika tren turun, kemudian di ujungnya muncul candle merah yang hampir sejajar, penolakannya hampir sama, kemudian bodinya pun hampir sama. Ini mengindikasikan market akan segera berbalik dari tren turun menjadi naik. Demikian juga untuk Twitter top, ya. Twitter top ini kebalikannya, berarti berada di tren up, tren naik, kemudian di ujung trennya muncul candle yang
berlawanan ya, candle yang berubah warna, ada penolakan di atas sama-sama mendekati penolakannya ya, kemudian ditutup dengan volume yang tebal dan mendekati candle sebelumnya. Ya, ini tentu berpotensi akan lanjut turun dengan catatan tadi sebelumnya sudah kita kombinasikan dengan syarat-syarat yang lain tadi. Baik, kita coba untuk mempraktekkan, kita coba untuk melihat kondisi marketnya seperti apa ketika kita menganalisa, biar nanti kita bisa praktekkan, kemudian kita uji bagaimana validitasnya. Kita masuk di contohnya. Yang pertama tadi yang kita contohkan adalah terkait dengan engulfing. Yang pertama kita uji dulu dengan engulfing. Ya, engulfing. Ya, kita coba tulis dengan engulfing. Engulfing. Ya, kita coba tulis dengan engulfing. Nah, yang pertama kita lakukan, kita kembali ke syarat tadi ya. Ini yang kita sudah sampaikan tadi. Untuk menentukan triggernya itu adalah yang terakhir. Yang pertama kita lihat adalah trennya, kemudian area pentingnya seperti apa, apakah nanti mendukung atau tidak, kemudian triggernya baru nanti kita lihat ya. Jadi bukan tiba-tiba pola candle kita jadikan acuan untuk entry, bukan. Nanti akan kita bisa akan terseret berbalik ketika hanya memperhatikan satu triggernya saja, sementara yang dua ini tidak kita perhatikan. Selalu kita perhatikan tren, kemudian area pentingnya, kita lihat nanti support resisten, kemudian trend line, kemudian channelnya bagaimana. Oke, kita kembali menguji yang pertama dengan yang tadi kita contohkan adalah dengan triggernya adalah engulfing. Pertama kita lihat arah kecenderungan ya, arah kecenderungan dulu. Kalau kita lihat arah kecenderungannya, oke, kalau kita lihat kecenderungan atau tren atau channel, kita bisa tarik garis di sana. Ya, ini bisa kita tarik di sana. Ya, ini kita bisa tarik tren atau garis trennya, atau setidaknya kita bisa tarik ini sebagai trend channel juga bisa. Yang pertama trennya naik, oke. Kemudian perhatikan area kuncinya, di mana area kunci di situ. Oke, kemudian kita lihat area kuncinya tadi ada support resisten, ada trend channel, kemudian ada moving average ya. Mungkin nanti salah satu kita bisa lihat. Ketika dia berada di tren naik atau di trend line naik, kemudian perhatikan di area penting yang lain. Di sebelah kiri di sini ada area support, area resisten di sana. Sebelah kiri ada area resisten. Dia tren naik, kemudian setelah berada di area resisten ini tidak mampu untuk breakout atau tidak bisa breakout ya, sehingga ketika di area penting ini terbentur oleh resisten. Di sini ada resisten. Oke, ketemu trennya tadi naik, kemudian terbentur di area resisten ini ya, jangan diabaikan. Kemudian setelah itu muncul triggernya apa? Nah, triggernya kita lihat, yang muncul sebagai trigger adalah bearish engulfing. Di ujungnya ada candle penolakan, kemudian muncul candle berubah warna yang tadi sudah kita bahas mengenai pola candle ya, dimana ketika candle hijau ditutup candle merah yang jauh lebih besar, maka
potensi atau kemungkinannya dia akan turun. Apalagi pada area penting ini berbatasan dengan resisten yang tadi. Sehingga kemungkinan besar dia akan lanjut turun. Artinya akan berbalik ya, dari tren naik menjadi turun. Sehingga kita bisa menentukan area entry-nya. Kita bisa tentukan area entry ya, bisa kita menunggu candle merah atau candle engulfing ini selesai, atau mungkin kita bisa butuh konfirmator, kita bisa tunggu di sini lagi ya. Tergantung bagaimana kemampuan kita untuk menguji ya. Bagi saya ini engulfing ini bukan berdiri sendiri, tetapi sudah dikonfirmasi oleh resisten yang tidak di breakout tadi, sehingga posisi ini cukup kuat untuk kita entry sell. Demikian juga ketika trennya turun, perhatikan ketika trennya turun, nah kemudian di bawah ada area support, ada area support kuat di sana. Ini adalah area support ya. Kalau kita lihat di sini ada area support. Perhatikan ketika di area support, apa yang menjadi triggernya, kita lihat di situ apa ada trigger yang bisa memenuhi syarat ya. Kita bisa lihat triggernya ketika berada di ujung tren turun, kemudian ada support yang kuat di sana. Ternyata di area support itu banyak penolakan, kemudian muncul engulfing, muncul pola candle bullish engulfing. Ini kita lingkari, ini adalah candle bullish engulfing ya. Yang merah ditutup candle warna hijau sehingga dominan hijau di sana. Kemudian area pentingnya sudah kita buat, ini adalah area support yang tidak di breakout, sehingga kita bisa entry sesudah engulfing ini. Kita bisa entry di sini ya, atau jelang-jelang ganti candle kita bisa entry duluan. Tentu ini tidak cukup kita hanya menentukan titik entry ya. Di materi sebelumnya kita sudah bahas bagaimana menentukan area batasan kerugian atau area resikonya. Jangan diabaikan resikonya. Kita sudah selalu sampaikan ketika di kelas ya, bagaimana ketika kita entry, pertama kita lakukan adalah menentukan batas resiko kita, di mana kita membatasi resiko ketika buy, kemudian di mana kita membatasi resiko ketika kita entry sell ya. Kita tidak perlu bahas berulang-ulang, yang terpenting kita membahas tekniknya bagaimana kita entry ya. Karena money management sudah kita sampaikan berulang kali, silakan dibuka berulang-ulang, silakan ditonton berulang-ulang berkaitan dengan manajemen risiko. Oke, ini adalah menggunakan trigger engulfing. Berikutnya saya akan coba untuk menggunakan trigger hammer maupun shooting star ya.